Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sri Wahyuni dengan NIM 2120389. Baiklah, saya akan menjawab jawaban ujian akhir semester mata kuliah tahsin Al-Quran. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Yang pertama yaitu perbandingan antara iqlab dan ikhfa syafawi. Yang pertama yaitu mim sukun dalam hukum bacaan ikhfa syafawi adalah mim sukun asli. Sedangkan mim sukun dalam hukum bacaan iqlab adalah mengembalikan atau pergantian dari nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun. Yang kedua, para ulama tajwid sepakat dalam cara membaca hukum bacaan iqlab, sedangkan dalam hukum bacaan ikhfa syafawi para ulama tajwid berbeda pendapat mengenai cara membacanya. Yang kedua, perbandingan antara ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Perbandingan yang pertama yaitu samarnya nun sukun atau tanwin dalam ikhfa hakiki. Benar-benar menyamarkan, hampir menghilangkan bentuk nun sukunnya. Dan hanya menyisakan sifat gunnahnya. Sedangkan samarnya mim sukun dalam ikhfa syafawi tidak sampai menyebabkan bentuk mim sukunnya hilang. Yang kedua, para ulama tajwid tidak berbeda mengenai hukum bacaan ikhfa dan bacaan ikhfa hakiki. Sedangkan dalam hukum bacaan ikhfa syafawi, para ulama tajwid berbeda pendapat antara bacaan ikhfa dengan izhar. Soal selanjutnya yaitu jelaskan soal nomor 1 itu berikan 5 contoh masing-masing dari iqlab, ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Yaitu yang pertama yaitu tambitu, yang kedua anbiuni, yang ketiga dhahabim bihi, dan selanjutnya mim ba'di. Dan contoh ikhfa hakiki itu al-insan, yang kedua liyunzira, yang ketiga ilmin syai'an, yang keempat amalan sholihah, yang kelima min kitab. Dan yang contoh untuk ikhfa syafawi yaitu bainahum bima lihum bihi. Itulah untuk contoh ikhfa hakiki, iqlab dan ikhfa syafawi. Selanjutnya jelaskan perbedaan antara mad lazim yang berada di tengah surat dan mad lazim permulaan, yaitu untuk perbedaan antara mad yang berada di tengah dengan mad yang permula yaitu dinamakan dengan mad mukhaffaf harfi dan mad lazim mutsaqal. Perbedaannya yaitu mad lazim mukhaffaf harfi adalah mad pada huruf-huruf muqatta'ah yang cara bacanya lebih ringan karena tidak ada diidghamkan. Sedangkan mad lazim mutsaqal harfi ada mad pada huruf-huruf muqatta'ahnya yang cara membacanya lebih sulit karena tidak ada idgham. Dan perbedaan selanjutnya itu mad lazim harfi mukhaffaf merupakan bagian dari 13 cabang hukum mad fari. Ini terjadi pada huruf-huruf hijaiyah tunggal di awal surah dalam kitab Al-Quran. Selanjutnya mad lazim mukhaffaf dan mad lazim mutsaqal
Contohnya yaitu alif lam ra, mim sad. Itu adalah contoh dari mad lazim muqaffaf dan mad lazim muqassal. Dan selanjutnya untuk perbandingan antara perbedaan dan persamaan antara idgham mutasamalain dan mutajanisain dan mutaqaribain, yaitu idgham adalah melemburkan atau memasukkan bunyi satu huruf ke dalam huruf berikutnya sehingga yang terdengar adalah bunyi yang berikutnya, yaitu idgham mutamatsilain atau melemburkan dua huruf yang sama. Yang kedua, idgham mutaqaribain, yaitu yang hampir atau pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat makhrajnya, seperti ba bertemu dengan mim, qaf bertemu dengan kaf, dan ta bertemu dengan zal. Yang ketiga itu idgham mutajanisain, atau idgham ini sering dikatakan sebagai yang sejenis. Pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi sama sifatnya, seperti ta dan to, lam dan ro, serta zal dan zo. Contoh dari masing-masing idgham ini yaitu idgham mutamatsilain, yaitu contohnya qad dakhalu idrib bi'adak. Contoh idgham mutaqaribain yaitu izkab ma'ana. Contoh dari idgham mutajanisain yaitu izkab ma'ana atau hammat ta'ifah. Itulah jawaban untuk soal nomor 2. Untuk soal yang nomor 3 yaitu pemahaman saya terhadap nun wasal, saktah, taklil, imalah. Yang pertama dan ismam. Yang pertama yaitu imalah. Imalah dalam artian yaitu condong atau miring. Imalah dibagi menjadi dua, yaitu imalah sugro dan imalah kubro. Imalah sugro adalah setelah bacaan imalah tersebut masih diwasalkan pada lafal lain sehingga tidak berhenti di situ saja. Contohnya waqala arkabu fiha bismillahi majra malati ha wa mursaha. Pada lafal majra ha maka cara membacanya majreha. Yang kedua, imalah kubro adalah setelah membaca imalah tersebut diwakafkan sehingga berhenti di situ saja. Kriterianya adalah semua lafal dalam Al-Quran yang akhirnya terdapat alif maksurah atau alif bengkong. Contohnya yaitu Isya, Musa. Contoh lain yaitu ahwa dibaca ahwe atau watake. Dan yang kedua yaitu ismam. Ismam dalam bahasa yaitu berarti monyong atau mecucu, sedangkan dalam istilah ulama adalah mengkombinasikan
harokat fathah dengan harokat dhammah disertai monyong bibirnya. Contohnya yaitu iwajan sakta qaiman. Itu adalah untuk jawaban nomor selanjutnya, yaitu untuk bacaan nomor, dan yang ketiga yaitu nun wasal. Nun wasal adalah nun kecil yang ditulis di bawah lafal tertentu. Kegunaan nun wasal adalah untuk menyambung antara lafal satu dengan lafal lainnya. Sedangkan konsekuensi dari nun wasal ini adalah adanya pengurangan bacaan sukun pada lafal yang diuraikan dengan nun wasal tersebut. Contohnya ahadullah, lumazatil ladzi. Selanjutnya yaitu